Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama? Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hari ini kami ingin mendekat kepada Tuhan, kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu, dan menjadikannya bagian dari pertumbuhan kerohanian kami pada hari ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, hingga kami boleh mengerti, memahami isi hati-Mu, dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah Yesus adalah Allah. Bahan Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari Renungan Gema Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Kita tidak akan membacakan ke semua ayatnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah merupakan bagian dari jawaban Yesus, kesaksian Yesus dalam perikop sebelumnya. Di ayat ke-18 dalam perikop sebelumnya, orang Yahudi itu marah, bahkan mereka mau membunuh Yesus. Karena Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan dengan demikian, menurut orang Yahudi, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di ayat 19-47, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah kesaksian. Ada jawaban Yesus dan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan beberapa kesaksian. Yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Alkitab mencatat bahwa Yesus memberi hidup, bahwa Yesus punya wewenang untuk menghakimi, sama seperti yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Lalu kesaksian yang kedua adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Kesaksian yang ketiga adalah dari kitab suci Perjanjian Lama, yang Tuhan Yesus bilang, kamu berusaha menyelidiki, namun kamu tidak berbalik dan tidak mau percaya kepadaku. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, buat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita, yang bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan suatu hari akan datang kembali untuk menghakimi dunia yang berdosa ini. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah dalam praktek keseharian hidup kita, kita betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Allah dengan segala apa yang kita lakukan setiap hari? Dan bagaimana percaya kepada Yesus adalah Allah boleh menjadi satu hal yang praktikal di dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kita omong, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi juga kita mempraktekkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat setiap tutur kata, pemikiran yang kita ungkapkan, lewat sikap hati dan tindakan yang kita tunjukkan kepada dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah itu jadi bagian dari pengakuan kita? Bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan? Saya mencatat ada dua hal menarik di dalam Yohanes 5 ayat 19-47 ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari cara kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, di ayat 19c dikatakan, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jadi Tuhan Yesus sadar bahwa waktu dia ada dalam dunia, dia ada dalam sebuah misi. Misinya adalah melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Dan buat kita sebagai orang percaya hari ini, apa yang harus kita lakukan? Hari ini yang kita lakukan ini, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau,
Atau kita melakukan apa yang kita mau? Yang kita kerjakan sama nggak dengan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Nah, seringkali kan kita mau mengerjakan apa yang saya ingin, ya, apa yang saya mau. Seringkali nggak ada urusannya sama apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sibuk dengan urusan kehidupan kita, dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita, dengan relasi kita, dan itu mungkin kita tidak libatkan Tuhan sama sekali. Kita nggak pernah tanya sama Tuhan mungkin. Tuhan, waktu aku mengerjakan ini, apakah ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau untuk aku lakukan? Tuhan, waktu aku ingin memulihkan relasi, waktu aku ingin berelasi, cara seperti apa yang Engkau ingin untuk aku lakukan di dalam kehidupanku? Tuhan, ketika berkaitan dengan keluargaku, istriku, suamiku, anak-anakku, apa yang harus aku lakukan? What would Jesus do? Kalau Tuhan jadi kita, kira-kira apa yang akan Dia lakukan? Saya yakin kalau Tuhan yang mengambil alih peran kita, maka Dia akan melakukan apa yang Bapa kerjakan. Karena itulah Dia datang ke dalam dunia. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kalau begitu, jadi bagian dari pengakuan kita akan kealahan Yesus, yaitu ketika kita juga mau mengerjakan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Selagi masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Prinsip Tuhan Yesus ini adalah prinsip yang mau mengerjakan apa yang Bapa kerjakan, itu juga yang Ia kerjakan. Kalau begitu, apakah saudara sudah mengerjakan apa yang Yesus kerjakan? Apakah saudara sudah mengerjakan apa yang Bapa kerjakan? Apakah pekerjaanmu hari ini engkau jalani dengan penuh komitmen, sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan? Engkau tahu lewat pekerjaan yang kau lakukan hari ini, ada dampak yang dapat engkau bagikan kepada orang lain. Apakah engkau menjadi seorang pelajar atau seorang mahasiswa-mahasiswi yang betul-betul belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, karena engkau tahu apa yang kau kerjakan hari ini adalah bagian dari bentuk pengakuanmu bahwa engkau punya Tuhan yang telah menyelamatkan engkau punya juru selamat yang telah mengubah kehidupanmu, dan apa yang kau lakukan dengan belajar sungguh-sungguh itu adalah bagian dari engkau memproklamasikan, menyaksikan, menunjukkan bahwa ada Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupanmu. Bagi kita yang telah menjadi orang tua, apakah kita telah mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga mereka punya akar di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka bertumbuh dengan dorongan kasih di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga mereka menjadi generasi penerus yang mampu terus menyaksikan bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan hidup mereka sejak mereka masih muda. Dan bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan? Apakah kita mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan baik, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu untuk meresponi cinta kasih Tuhan yang telah kita terima? Yang kedua, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ayat 30C mengatakan, tidak menuruti kehendak sendiri, melainkan menuruti kehendak Bapa. Jadi, bukan cuma sekedar mengerjakan apa yang dilakukan oleh Bapa, tapi juga melakukannya dengan cara yang Bapa inginkan. Dan itu juga berarti dalam kehidupan kita, waktu kita ingin mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, maka kita melakukannya bukan dengan cara kita, bukan dengan apa yang kita pikir benar, bukan dengan apa yang kita pikir hebat, tapi kita bergumul bersama dengan Tuhan. Tuhan, dengan cara apa Engkau ingin aku melakukannya? Sehingga untuk sebuah perbuatan yang baik, kita bukan cuma melakukannya dengan baik, tapi juga mengerjakannya dengan cara yang benar. Sehingga bukan sumbernya dari diri sendiri, tapi sumbernya adalah dari Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan semua tugas yang Dia percayakan kepada kita.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menuruti kehendak sendiri, melainkan menuruti kehendaknya. Hari ini siapa yang kita turutin? Kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, ego kita sendiri, atau kita mengikuti keinginannya Tuhan. Dan kalau begitu kita berarti harus bersedia ya untuk adjustment dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita tidak boleh keras hati, tidak boleh bilang, enggak Tuhan, pokoknya aku mau begini. Enggak. Kita akan bersedia berkata, Tuhan, aku maunya begini. Tapi kalau Tuhan minta aku melakukannya dengan cara yang berbeda, Tuhan tambahkan kesediaanku, tambahkan kerelaanku. Sehingga waktu aku melakukannya, maka aku membawa kemuliaan. Aku mengagungkan Engkau dalam apa yang aku lakukan. Nah, inilah bagian dari cara kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bukan cuma sekedar di mulut, tapi dalam praktek hidup. Mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa di sorga. Dan melakukannya bukan dengan kehendak sendiri, tetapi melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Hari ini, bagaimana cara saudara menunjukkan pengakuan saudara bahwa saudara punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu? Apakah engkau adalah orang-orang yang mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan? Membagikan kasih-Nya, membagikan keselamatannya, dan kau mengerjakannya bukan dengan hikmat manusia yang terbatas, tapi mohon pertolongan dari Tuhan yang hikmatnya tidak terbatas. Sehingga akan lebih banyak kesempatan untuk menyaksikan, mengalami, mengakui Yesus adalah Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Yuk kita jadi orang-orang percaya yang terus menaruh percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan, sambil kita terus mempraktekkan iman kita secara terbuka, dengan konkret, dengan nyata. Sehingga setiap orang bukan cuma tahu kita orang Kristen, tapi setiap orang mengalami ada kasih Kristus di setiap kehadiran kita bersama dengan mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama hari ini. Seringkali dalam praktek kehidupan kami cuma sekedar berhenti percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun seringkali dalam praktek kehidupan kami, ada hal-hal yang bertolak belakang, ada hal-hal yang kontradiksi dengan pengakuan kami di mulut. Tuhan, hari ini kami diingetin, kalau kami percaya kepada Tuhan, maka kami juga perlu menunjukkannya di dalam kehidupan kami. Ada sebuah respon praktis yang harus kami praktekkan. Dan hari ini kami belajar dari apa yang Engkau lakukan. Teladan-Mu menjadi teladan bagi kami. Waktu Engkau mengerjakan apa yang Bapa kerjakan, dan waktu Engkau melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, maka itu biarlah juga boleh menjadi bagian kami. Baik kami sebagai orang tua, kami mengerjakan tanggung jawab kami untuk membimbing anak-anak kami. Baik kami sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kami mengerjakan tanggung jawab kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, supaya ada hasil yang dapat kami bagikan jadi berkat buat orang lain. Kami sebagai orang-orang yang bekerja, boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar untuk upah, tapi bekerja sebagai sebuah bentuk komitmen kami akan campur tangan Tuhan yang indah dan ajaib dalam hidup kami, dan kami ingin meresponinya. Tuhan, jika Engkau melihat apa yang sedang kami kerjakan hari ini dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau, tolong bantu kami ya Tuhan. Tata kembali hidup kami, tata kembali hati kami, tata kembali tindakan-tindakannya, sehingga hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu. Hidup kami boleh selaras dengan pengakuan yang percaya kepada Tuhan yang keluar dari mulut kami itu. Dengarlah doa kami Tuhan. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Biar kami juga boleh terus menunjukkan percaya kami kepada Tuhan dengan tindakan hidup yang nyata di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.